Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indis Azkia Saliha, saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Tradisi Upacara Memayu dan Ider-Ideran Trusmi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang dibuat oleh Neneng Lestari, alumni Pesantren Buntet Cirebon atau Insan BTC. Nah, di Cirebon ini ada banyak sekali tradisi dan kebudayaannya. Nah, contoh tradisi di Cirebon adalah tradisi upacara memayu dan ider-ideran trusmi yang hingga saat ini masih menjadi tradisi dan kesenian yang dilestarikan oleh masyarakatnya. Orang Trusmi menyambut hujan. Tumpah ruah memadati Jalan Raya Pleret Trusmi Cirebon, di mana jalan raya ini menjadi rute diadakannya tradisi ider-ideran. Di samping ider-ideran sendiri memang merupakan bagian dari prosesi memayu. Pelaksanaannya pun ditunjukkan untuk lebih menyamaratakan suasana. Bagi masyarakat Trusmi, jika pada hari Minggu sudah diadakan ider-ideran, maka dapat dipastikan bahwa pada esok harinya, tepatnya pagi Senin, daun alang-alang yang sebelumnya sudah dikeringkan dan sudah dirangkai membentuk genteng, hari itu akan dipasangkan di Masjid Trusmi, menggantikan atap yang lapuk. Yang selanjutnya, masyarakat Trusmi menyambut dengan upacara memayu. Minggu pagi, tepatnya pukul 5 waktu setempat, para muda-mudi mulai bersiap-siap untuk ikut memeriahkan ider-ideran dengan berbagai kostum yang unik-unik, lucu, bahkan berkesan mewah yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kedatangan mereka di lokasi ini rata-ratanya setelah sholat subuh usai, mengingat harus mempersiapkan kostum-kostum yang hendak dipakai dan atribut-atribut lainnya. Persiapan itu mulai dari yang memakan biaya murah meriah bahkan hingga jutaan rupiah. Nah, pukul 5:30, peserta ider-ideran mulai berangkat menyelusuri rute yang telah ditentukan. Para peserta mulai bereaksi menurut tampilan dan temanya masing-masing. Tidak terkecuali deru bunyi-bunyian fluid yang dibunyikan oleh peserta dayak-dayakan, drum band, lagu-lagu daerah, dan gamelan mengiringi tarian-tariannya. Hingga suara petasan yang kesemuanya itu cukup membisingkan telinga setiap pengunjung yang menyaksikannya. Namun justru itulah yang menambah semarak suasana. Pada barisan terdepan, 11 tombak pusaka warisan dari Ki Buyut Trusmi dibawa para kemit, petugas jaga makam. Barisan berikutnya adalah para sesepuh Trusmi dan para pejabat tingkat Kecamatan Weru Cirebon. Kemudian disusul barisan pembawa welit yang sudah dirangkai dan siap dipakai. Prosesi berlangsung sekitar kurang lebih 5 jam dengan mengambil rute memutar sekitar 6 km melewati Jalan Pantura Pleret. Ruas Jalan Pantura Pleret hanya dibuka satu jalur. Hal ini cukup membuat macet para pengguna jalan raya hingga harus melambatkan laju kecepatan kendaraannya. Di lain pihak, masyarakat pengunjung menunjukkan antusiasmenya yang cukup tinggi. Tampak beberapa dari mereka ikut berjoget dan menari-menari mengikuti tarian dan musik yang ditampilkan peserta. Ada beberapa pengunjung yang cukup menyaksikan dari tempat mereka berdiam diri. Namun banyak juga yang mengikuti kirap bersama-sama dengan peserta ider-ideran dari lokasi awal keberangkatan hingga akhir. Bahkan para pengguna jalan pun tidak sedikit yang betul-betul berhenti dan ikut menyaksikan prosesi ider-ideran hingga suasana jalan kembali legang. Selanjutnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di samping itu, sepanjang perjalanan ider-ideran, para pengunjung mulai merebutkan padi, sayur-sayuran, dan nasi yang berbentuk gunungan yang dihiasi ragam hasil bumi. Mereka percaya benda-benda ini mengandung berkah karena sudah didoakan oleh para sesepuh. Pelaksanaan ider-ideran kala itu dikatakan hampir tidak jauh berbeda dari prosesi ider-ideran sebelumnya, di mana setiap tahun biasanya selalu ada yang berbeda dari setiap penampilan-penampilan, utamanya yang berkenaan dengan kostum atau atribut-atribut serta atraksi kesenian para peserta.
Namun, selain itu, ada juga yang tidak berubah dari waktu ke waktu, seperti kostum para pengurus masjid dan kesertaan sekaligus kostum aparat pemerintah Desa Trusmi yang ikut serta dalam ider-ideran waktu itu. Para pengurus Masjid Trusmi menggunakan pakaian khusus yang biasa dipakai pada saat piket kesehariannya, seperti selempang yang diikat di badan, sarung yang dipasangkan di pinggang, dan kaki yang tidak beralaskan sepatu atau sendal. Hingga akhirnya prosesi ider-ideran betul-betul berhenti dan berakhir di makam Ki Buyut Trusmi, di mana lokasi tersebut menjadi lokasi permulaan keberangkatan. Selanjutnya, para peserta, segenap pengurus pesarean, perangkat desa, dan beberapa aparat pemerintah yang ikut pada pelaksanaan ider-ideran menikmati makan bersama yang sudah disiapkan oleh para ibu warga dan dari Desa Trusmi. Hari selanjutnya, tepatnya Senin pagi, di situs makam Ki Buyut Trusmi Cirebon, setelah hari sebelumnya dilaksanakan tradisi ider-ideran atau pesta rakyat, hari itu upacara memayu, yakni pergantian atap situs pesarean Masjid Ki Buyut Trusmi, atau yang bisa masyarakat juga menyebutnya dengan ganti wulit atau ganti atap akan segera dilangsungkan. Pada pagi itu, ratusan masyarakat mulai berduyun-duyung berdatangan ke pesarean Ki Buyut Trusmi. Tidak terkecuali, para ibu datang membawa makanan untuk disodakokan, berupa nasi, lauk pauk, buah-buahan, kue-kue kering, jajanan, pasar, dan sebagainya. Sementara para bapak atau para pemuda setempat juga datang, namun berbeda tujuannya, yakni untuk ikut serta membantu pergantian atap wulit. Setelah para kaum laki-laki datang, pergantian wulit langsung dimulai, dan yang pertama dilakukan adalah menurunkan atap wulit yang sudah usang. Sudah menjadi ketetapan bahwa yang diperbolehkan naik ke atas bangunan untuk menurunkan atap wulit dan memasangnya ialah mereka yang masih memiliki ikatan keturunan dengan Ki Buyut Trusmi, yakni para kemit, juru kunci, dan kaum saja. Sedangkan para warga laki-laki sudah terjejer di bawah untuk siap menerima wulit yang diturunkan para paralel. Selanjutnya menggantinya dengan wulit baru tanpa mengganti bambu sebagai kusenya yang sudah digunakan sebelumnya, terkecuali sudah rusak dan memerlukan pergantian. Nah, adapun motivasi dalam pelaksanaan upacara memayu dan ider-ideran Trusmi antara lain ialah sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang telah dianggap banyak berjasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Trusmi, di mana Ki Buyut Trusmi dipandang telah mengenalkan mereka dengan ajaran Islam. Juga keterampilan membatik dan bercorak tanam, di mana manfaatnya masih mereka rasakan hingga saat ini. Di samping itu juga, memayu dan ider-ideran merupakan wujud syukur terhadap karunia nikmat yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka, serta harapan kelimpahan berkah bagi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Selain itu, harapan terciptanya kondisi sosial masyarakat yang solid, terintegrasi, kokoh, dan kuat disebabkan adanya unsur-unsur kebudayaan yang mengikat di antara mereka dan mampu menjadi penengah apabila terjadi konflik horizontal yang muncul di tengah-tengah mereka. Kesimpulan dari tradisi memayu dan ider-ideran di Desa Trusmi adalah rentetan upacara ritual sakral yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sampai hari ini masih dilestarikan oleh masyarakat Cirebon, terutama masyarakat Trusmi. Sekian dari saya, Ins Azkia Saliha. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.